Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Bu Siva minta tolong Davina Amira, silahkan dipersiapkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan hening dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena hari ini kalian bilang sudah sehat, baik-baik saja ya. Seperti biasa, Bu Siva ingin menyapa dulu nih kalian satu-satu. Bu Siva absen dulu ya. Oke, Alia Oktarina, Hadir, Bu. Arifanda, Hadir, Bu. Arkandava Abra, Hadir, Bu. Arshika Rehana, Hadir, Bu. Askazuna, Hadir, Bu. Cahaya Putri, Hadir, Bu. Kalista Lianda, Hadir, Bu. Kalisa Alima, Hadir, Bu. Davina Amira, Deca Julizaika, Hadir, Bu. Deswita, Hadir. Diki Syaputra, Hadir, Bu. Diki, Dimas Dwi, Hadir, Bu. Dia Kusuma, Hadir, Bu. Ersa Azlia, Farendi Aji, Hadir, Bu. Rizka Hairani, Hadir, Bu. Oke, Jihan, Hadir, Bu. Kimi Rinabi. Hadir. Oke, Kimi bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Bu. Baik. Kemarin sakit apa? Gak kena sakit sih, cuma ngecek aja TBC. Oke, good. Semoga sehat selalu ya untuk Kimi ya. Amin. Laura Aurelia, Muhammad Alim, Hadir, Bu. Muhammad Aryan, Muhammad Dwi Rizki, Hadir, Bu. Muhammad Izzat, Hadir, Bu. Solahuddin Alfian, Nabila Hairunisa, Muhammad Radli, Hadir, Bu. Naila Amira, Hadir, Bu. oke, Raden Arjun, Hadir, Bu. Raffi Fadila, Hadir, Bu. Rifa Ramia, Hadir, Bu. oke, Septia Putri, Tiara, Hadir. Vergesya Askavaren, Willy Abimanyu. Hadir, Bu. Oke ya, karena sehat semua hari ini. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, Iza. Pengukuran dalam kegiatan ilmiah. Good, pengukuran dalam kegiatan ilmiah. Jadi karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi, maka hari ini kita masuk ke dalam aplikasi, yaitu pengukuran dalam kegiatan ilmiah. Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan melakukan pengamatan demonstrasi yang dilakukan oleh Bu Siva. Jadi Bu Siva akan melakukan demonstrasi dengan harapan kamu dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai ya, dengan cermat dan kritis. Lalu tujuan yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok gitu ya, dan melengkapi langkah-langkah aktivitas LKPD, jadi Bu Siva akan berikan LKPD gitu ya. Kita akan bagi ke dalam kelompok. Nanti kamu akan melakukan pengolahan data ya, data hasil pengukuran dengan jujur, objektif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu salah satunya kalian harus memiliki sifat mandiri, bernalar kritis gitu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kalau kalian beriman, berarti dalam melakukan pengolahan data atau pengambilan data kalian harus jujur. Paham ya? Nah, lalu yang terakhir, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan di depan kelas gitu ya, hasil analisis data di depan kelas dengan penuh percaya diri dan gotong royong dalam kelompok. Artinya kalau kita bekerja kelompok, maka kita harus berkolaborasi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah aspek penilaian ya. Jadi kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, aspek penilaiannya itu Bu Siva bagi menjadi dua. Ada asesmen untuk yang formatif sama asesmen sumatif. Jadi nanti selama proses pembelajaran, Bu Siva ada dua penilaian, formatif sama sumatif. Jadi kalau kamu nanya, Bu, asesmen formatif itu apa? Asesmen formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Ya,
karena tadi sudah Bu Siva jelaskan bahwa nanti kita ada kerja kelompok, diskusi kelompok, maka penilaian formatif yang Ibu nilai itu ada diskusi kelompok, ada presentasi, lalu yang itu yang ketiga itu adalah keaktifan dalam pembelajaran, gitu ya. Keaktifan dalam pembelajaran ini bisa kalian menanggapi ataupun bertanya, itu bagian dari keaktifan, ya. Lalu yang kedua ada penilaian sumatif atau asesmen sumatif. Jadi penilaian pada akhir proses pembelajaran, ya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada tes, ya. Tes yang Bu Siva berikan itu berupa kuis. Jadi kita sedikit mengerjakan beberapa soal, hanya 10 soal saja dalam bentuk pilihan ganda, yaitu dengan menggunakan media quizzes. Oke, sampai sini dipahami? Oke. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa alat ukur. Bu Siva ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua, kira-kira sudah tahu atau belum? Kalau yang Bu Siva tunjukkan ini disebut dengan alat ukur apa? Good, jangka sorong. Kalau ini? Good, micrometer stroke. Ada satu alat yang sering kamu gunakan sehari-hari. Alat apa ini? Penggaris. Kalau penggaris yang sering kalian gunakan sehari-hari biasanya untuk mengukur apa? Panjang. Selain panjang, lebar. Lalu good, tinggi bisa ya? Good, panjang, lebar dan tinggi. Apakah bisa untuk mengukur hal yang lain? Ketebalan. Good, betul. Pintar, ketebalan. Terus ada apa lagi? Kedalaman, Bu. Kedalaman bisa? Bisa. Good. Lalu bisa mengukur apa lagi? Diameter? Diameter bisa ya? Oke, dengan menggunakan penggaris atau nama lainnya adalah mistar. Bu Siva mau bertanya, ya, kalau dia menggunakan jangka sorong, tadi kalian sudah mengatakan ini adalah jangka sorong, ya. Kalau jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur apa saja ya? Diameter, Bu. Diameter apa itu? Diameter luar dan diameter dalam. Good, diameter luar dan diameter dalam. Terus mengukur apa lagi? Ketebalan. Ketebalan? Good. Terus mengukur? Kedalaman yang mana nih pakainya? Oh, yang ini. Good. Ini untuk mengukur kedalaman. Terus satu lagi untuk mengukur apa? Good, pintar. Mengukur panjang. Ya. Apakah mengukur panjang dengan jangka sorong dengan mistar hasilnya akan sama? Oke, berbeda. Nanti kalian akan buktikan perbedaannya itu di mana, gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada micrometer stroke. Good. Kalau micrometer stroke biasanya untuk mengukur apa? Ketebalan. Good. Ketebalan. Betul ya? Oke, pintar. Nah, hari ini ya, pengukuran mistar seperti yang sudah kalian sampaikan, ya, bahwa kalau untuk di pengukuran untuk mistar itu berarti nama lainnya adalah garis, ya. Nah, mistar itu skala terkecilnya itu adalah sekitar 1 mm atau sekitar 0,1 cm. Maka ketelitian atau ketidakpastian mistar itu adalah setengah dari 1 mm atau yang kita sebut dengan setengah NST-nya. Maka dapat dikatakan delta X atau setengah kali 1 mm-nya ini adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Ini untuk mistar. Lalu kalau untuk jangka sorong bagaimana? Ya, jangka sorong itu terdiri 2 skala. Ada skala apa aja? Skala utama dan skala radius, ya. Nah, perbedaan skala itu sekitar 0,1 cm sampai 0,09 cm. Bu Siva mau bertanya, jangka sorong itu ada berapa jenis? Berapa? 3. Good. Ada apa aja? Ada yang 0,01, terus 0,02 sama 0,05. Oke, good. Berarti ada 3 jenis, 0,01, 0,02 dan juga 0,05. Nanti kalian akan praktikkan ya, bagaimana sih perbedaan jangka sorong dengan NST 0,01, 0,02 dengan 0,05. Good, pintar, hebat. Ya. Lalu ada micrometer stroke.
Ya, di micrometer screw juga sama. Skala utama itu tertera pada selubung, ya, dan skala nonius tertera pada selubung luar. Atau biasanya kalau Bu Siva katakan, skala utama itu dikatakan dengan skala tetap, ya. Kalau nonius berarti skala geser. Nah, NST micrometer screw berapa? 0,01. Good, pintar. 0,01 ya, milimeter atau 0,001 sentimeter. Nah, ini untuk micrometer screw. Kalau micrometer screw ada berapa jenis? Satu ya, hanya satu doang. NST-nya berapa? 0,01. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, good. Sekarang kita lihat ya. Pada jangka sorong, ya, saya ingin bertanya sama kalian, skala utamanya itu di bagian mana ya? Yang tengah. Yang ini? Ya. Tengah. Noniusnya? Yang kecil. Yang bisa digeser. Good, yang bisa digeser ya, kanan atau ke kiri. Oke, kalau pada micrometer screw, Yang tengah selubung. utamanya ya? Yang dalam. Yang tengah. Kalau noniusnya? Bisa digeser. Yang bisa diputar atau digeser. Jadi kalau kalian mau membaca hasil pengukuran, maka hasil pengukurannya itu gimana cara membacanya? Kalau lama ditambah skala nonius. Oke, berarti hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius. Kalau untuk skala nonius, Itu NST dikali skala yang terbaca gimana? yang terbanyak. Dikali NST. Tidak salah kecil. Good, NST atau nilai skala terkecil. Bisa dimengerti? Oke, baik. Karena kamu sudah memahami tentang materi jangka sorong dan micrometer screw serta mistar, mari kita praktikkan. Di sini Bu Siva akan membagi kalian dalam satu kelompok itu ada 6 orang, ya. Berarti ada 6 kelompok besar. Oke, kelompoknya akan Bu Siva kelompokkan, ya, 1, 2, 3. Nanti dirapatkan dari Alvin, Elsa sampai Arshika nanti dirapatkan, berarti kelompok 1, 2, 3, berarti 4, 5, 6. Bisa dipahami? Bisa. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, dirapatkan mejanya. Bu Siva minta tolong Aska bantuin Bu Siva bagi-bagi. KBD-nya nanti Bu Siva kasih ya. Wah, mau angkat dulu. Enggak, Bu. Belum. Siap, Bu. Ya. Yang terakhir. Oke. Sekarang bicara itu kelompok ini, kelompok tiga kan? Oke, Bu. Sudah? LKPD-nya sudah diterima? Sudah. Coba dilihat dulu, ya. Silakan dilihat dulu. Alat dan bahan yang kita gunakan ada apa saja? Coba akan dibaca. Ada jangka sorong,
meter stroke, yang ketiga ada penggaris atau mistar, yang keempat ada tutup botol, dan yang kelima itu buku tulis Bu. Oke, sip. Boleh dilihat di lembar kedua. Oke. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, gitu ya. Dan ada isi tabel hasil pengukuran yang akan kalian lakukan. Coba Davina, pengukuran yang akan kita lakukan itu ada apa saja? Nanti kita akan mengukur yang pertama dari diameter dalam bentuk botol, lalu diameter luar dan bentuk botol, panjang botol, lalu tulis, dan buku tulis dan panjang buku tulis. Oke, good. Ya, Tiara dengan menggunakan alat ukur apa aja? Ada mikrometer, stroke, diameter seorang, sama penggaris Bu. Oke. Nah, nanti di situ adalah dari besaran-besaran itu satu besaran dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Nah, di situ karena ada 3 alat ukur yang akan kalian gunakan, pastikan itu kan pasti ada beberapa besaran yang tidak bisa digunakan kan? Dengan menggunakan alat ukur tertentu kan? Nah, kalau misalkan itu memang tidak sesuai, maka kalian bisa silang ya atau strip bahwa besaran tersebut tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur tersebut. Karena alat ukur itu sesuai dengan fungsinya, bisa mengukur apa besaran yang tergantung. Paham? Bisa? Oke, selamat mengukur ya, selamat mengerjakan. Oke Bu. Ya. Izin mengukur ya Bu. Waktunya Bu Siva beri waktu ya 15 menit. Ya. Bu Siva beri waktu 15 menit ya. Silakan ditulis dulu anggota kelompoknya. Ya, anggota kelompoknya ada siapa aja gitu ya. Kelasnya jangan lupa. Tanggal jangan lupa tanggal. Sekarang tanggal berapa? Ya, tulis ya. It's time to begin the shift learning. Ingat bagaimana cara membaca alat ukur? Harus sejajar dengan mata. Oke. Kenapa harus sejajar dengan mata? Supaya tidak terjadi salah lihat. Oke, kesalahan lihat atau yang kita sebut dengan kesalahan Paralaks Bu. Oke, paralaks ya. Sudut pandang mata. Bisa. Diameter tidak. Kalau dia
Garisnya di bawah ya. Di bawah ada garis skala bawah. Dia jadinya 3,5. Lalu ini berapa? Ya, bisa garis. Cara bacanya berarti kalau ini sudah sama lah ya, berarti ini mau coba di apa biasa bisa lakukan pengukuran rumah kan ini saya pernah ngeliatin kalau hari pengukuran rumah tapi enggak pakai ini
Berapa Ki? Oke. 0,10 ya? Iya, iya. Oke. Jadi gitu ya. Kalau masuk aja. Iya. Kamu ini kan enggak 0,1. Iya. Jadi hasil pengukurannya 2,2 cm. Jadi yang sekarang sebulan tidak dapat 3,2 cm. Kami jangan solok ya. Makanya itu nggak isinya 3,1. Sekarang kita cari yang keluar. Teman ya, jabatan saya sudah pakai gitu. Ini ya, udah semuanya. Jadi kalau udah besar satunya saja, Coba kalau ukur sekarang ya. Coba setelah kali itu coba ya tolong kamu bisa pakai pemain saja panjang cukup oke lebih ini mau memang 14 Panjang dulu ya. ya berarti mau 14 cm. oke sebetulnya bagus ya berapa Bisa dicak. Bisa Bu. Oh iya, 24,7, coba kan Iya, panjang. oke Ini. ini kita bisa coba dulu ya kalau kami 3,1 ya Nah, ya, kayaknya sih 9. Iya sih, lihat kalau wafat masih agak mirip kiri dikit ya. 9. Iya, miring 9 sih. Oke. Lurus sudah lurus ya, udah. Nah, oke. Itu Kita udah sepakat 9 ya. Sekarang itu 9. Nanti kami nomor 2, tadi 9 kita 9 kalau 5,2 jadi 0,98. Jadi 0,5 ya, ini hasil pengukurannya SU tambah SN. Hasilnya tadi berapa? 3,1 tambah 0,5
Jadi hasilnya ukurannya 3,28 cm. Oke, jadi kita dapat kesimpulan kalau diameter luar tutup botolnya diukur menggunakan jangka solong hasilnya menjadi 3,28 cm guys. Nah, sekarang apa yang jadi buat pakai penggaris? Nah, sekarang kita ukur diameter luarnya tapi pakai penggaris. Coba ada coba gantian nih, jangan Kang, coba Rizky. Jadi kita ganti di sini dapat. Iya. Ini yang paling teliti alat ukur apa? Jangka solong itu. Nanti kita mikrometer Bagian meter bisa pakai mikrometer skrup. Oh yang kecil. Kalau yang ini bisa nggak? Nggak bisa. Yang tadi udah mentok di bawah. Karena udah buka kan? Iya. Jadi kalau sudah ukur, nah, coba dilihat pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Jadi ini 3,2 ya. Ini kita dapat berapa? 3,8. Iya. Tapi kita lebih detail. Bisa? Bisa kok. Alat ukur apa yang paling terpilih? Berarti mikrometer skrup? Karena MST-nya berapa kalau dicek? Kalau MST berapa? Jadi sebetulnya enak nggak sudah dalam 1 milimeter. Nanti pada saat hasil perundangannya baru dikasih jadi sentimeter. Nah kalau perundangan dicas sama ini itu dia NST-nya 0,5. Nah itu dia beda lagi nah. Karena tingkat ketelitian NST jenisnya kan beda. Paling kan jenisnya NST-nya 0,2. Karena ini lebih enak milimeter dengan milimeter. Nah, itu ada jangka kalau utamanya jangka solongnya satuannya beda sentimeter ya kan? Beda
versus satuan SD-nya baru dilanjut sama Apakah sudah selesai? Oke, belum ya? Nggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Mulai dulu. Nah, kalau misalkan dilihat saja, itu sebenarnya paling lurus ya. Paling lurus angka 1 angin 9. 9 itu agak bergeser. Kalau 9 itu agak bergeser. Coba bandingin sama yang 1 itu angka 1. Ya nggak sih, Kak? Kelihatan kan? 9 itu agak belok sedikit. Benar nggak? Coba. Karena kalau kayak gini, nah itu dia ada sudut pandang. Jadi harus sejajar. Kan memang harus sejajar. Ya kan? Jadi kesalahan karena paralaks, ya kan? Betul kan? Maksudnya agak belok kan? Agak ke sini. Ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, ya, mari kita komunikasikan atau kita presentasikan. Puspa mau kelompok Tiara, Naila, Egi, Kalista, Friska, dan Riva. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dong. Yang duduknya pada belakang boleh ke depan dulu menghadapnya, ya. Kita lihat teman-teman kita mempresentasikan hasil pengumumannya, ya. Semuanya boleh lihat ke depan dulu. Presiden Naila, perkenalkan diri satu-satu, ya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2 dengan saya Naila Nurainarko, saya Kalista Liatar Mahmud, saya Rita Diana, saya Friska Sairani, saya Ferdiansyah, saya Tiara Sabrina akan mempresentasikan hasil pengukuran yang kami lakukan dengan 3 jenis alat ukur, yaitu jangka sorong, mikrometer struk, penggaris, dan juga ada alat atau barang yang diukurnya adalah tutup botol dan juga alat tulis. Jadi saya akan membacakan kegiatan apakah kalian
mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur yang berbeda, menurut pendapat kami, hasil pengukurannya akan berbeda karena alat ukur yang digunakan berbeda memiliki fungsi yang berbeda pula. Selain itu, MST tiap alat ukur pun berbeda, sehingga dapat mempengaruhi hasil pengukurannya. Baik, di sini saya akan menyebutkan hasil pengukuran ketiga alat tersebut pada tabel berikut, yaitu besaran benda yang diukur dalam itu ada diameter dalam bentuk botol, diameter luar bentuk botol, panjang botol, tebal buku tulis, lebar buku tulis, dan panjang buku tulis. Jadi untuk diameter dalam bentuk botol dalam micrometer scope itu tidak dapat diukur, tapi dalam jangka sorong itu bisa SU-nya 23, SN-nya 8,2 dikali 0,02 sama dengan 0,164, HP-nya 23,164. Berarti dalam garis diameter dalam bentuk botol tidak dapat diukur. Dalam diameter luar bentuk botol, micrometer scope juga tidak dapat diukur. Sedangkan jangka sorong SU-nya 30, SN-nya 7, EST-nya itu 0,02. Jadi 0,14. Totalnya 30 ditambah 0,14 sama dengan 30,14. Dan garis 3,2 cm. Dalam panjang botol, mikrometer scope juga tidak dapat diukur. Dalam jangka sorong juga tidak dapat. Sedangkan garis hasilnya 16,5 cm. Untuk buku tulis, SU-nya 3,5, SN-nya 11 kali 0,01 sama dengan 0,11. HP-nya 3,5 ditambah 0,11 sama dengan 3,61. Untuk di jangka sorong, SU-nya 94, SN-nya 4,1 dikali 0,02 sama dengan 0,82. HP-nya 4,82. Dan untuk garis 0,5 cm. Dengan tulis, mikrometer scope tidak dapat diukur, jangka sorong juga tidak dapat. Dengan garis hasilnya 17,5 cm. Yang terakhir, panjang buku tulis, mikrometer scope tidak dapat diukur, jangka sorong juga tidak. Dan untuk garis 24,9 cm. Selanjutnya saya akan membacakan mengapa alat ukur yang tidak sesuai. Karena besaran yang diukur dengan alat ukur akan tidak sesuai seperti 1. Diameter dalam bentuk botol, alat ukur mikrometer sekrup penggaris. 2. Diameter luar bentuk botol, alat ukur mikrometer sekrup. 3. Panjang botol, alat ukurnya mikrometer sekrup, jangka sorong. 4. Lebar buku tulis, alat ukur mikrometer sekrup, jangka sorong. 5. Panjang buku tulis, alat ukurnya mikrometer sekrup dan jangka sorong. Alasannya karena pertama, ukuran mikrometer lebih kecil dari tutup botol. Kedua, ukuran penggaris lebih besar dari tutup botol. Dan ketiga, mikrometer dan jangka sorong lebih kecil dari buku tulis dan botol. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut. Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Untuk mengukur diameter baut dapat menggunakan mikrometer skrup karena mikrometer skrup memiliki kelebihan yang lebih tinggi, sehingga hasil pengukuran diameter baut akan lebih pasti. Baik, sebelum kami tutup, saya ingin menambahkan untuk mikrometer skrup dan jangka sorong yang kami gunakan itu menggunakan besarannya milimeter, sehingga untuk diameter dalam bentuk botol dalam jangka sorong apabila dikonversikan ke sentimeter maka hasilnya menjadi 2,3164. Lalu untuk diameter luar bentuk botol dalam jangka sorong itu hasilnya akan menjadi 3,014. Dan selanjutnya untuk tebal buku tulis dalam mikrometer skrup apabila dikonversikan ke sentimeter maka hasilnya akan menjadi 0,361. Untuk di jangka sorong tebal buku tulisnya akan menjadi 0,482 cm. Nah,
Dari ketiga alat ukur yang kami gunakan, alat ukur yang paling memiliki ketelitian yang lebih tinggi adalah mikrometer skop karena ukuran NSC-nya adalah yang paling kecil. Baik, sudah itu saja dapat kami sampaikan mengenai hasil pengukuran kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagus nggak? Ya, jadi memang kalau kelompoknya Naila itu jangka sorongnya sedikit berbeda. Tadi yang Bu Siva sampaikan bahwa jangka sorong jenisnya ada berapa? Ada 3. Karena memang NXT-nya itu satuan skala utama sama Noniusnya memiliki satuan yang sama. Sama-sama berapa satuannya? Kelompok Naila satuannya berapa jangka sorongnya? 0,02 Bu. Ya, 0,02 NXT-nya dengan satuan milimeter. Oke, yang selanjutnya kelompok Arkan, Willy, Izat, Arifanda, dan Laura. Bu Siva persilahkan coba paparkan hasil pengukuran pengolahan data yang kelompok kalian lakukan. Tepuk tangan dong untuk kelompok Di Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya sebelumnya sih memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ridwan Imani, absen 35. Dan nama saya Muhammad Izat Latif, absen 25. Nama saya Arkanda Faudar, absen 3. Nama saya Revanda, absen 2. Nama saya Laura Aurelia, absen 1. Oke, untuk kali ini kita sekelompok saya akan menjabarkan hasil dari LKPD yang telah kami ukur sebelumnya. Yang pertama, kami mengukur banyak barang. Salah satunya adalah tutup botol. Ini saya tunjukin tutup botolnya. Ini salah satunya yang kami ukur. Dan ada buku tulis menggunakan mikrometer skop dan jangka sorong. Tanpa penggaris, tapi beri penggaris. Tujuannya adalah setelah mengamati demonstrasi dari guru, murid melakukan pengukuran yang menggunakan ukur yang sesuai dengan cermat dan kritis. Baik, untuk alat bahannya tadi sudah saya jelaskan, ada mikrometer skop, jangka sorong, dan ada penggaris. Untuk kegiatannya adalah yang A adalah kalian dapat mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur yang berbeda. Menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukurannya sama atau berbeda? Jelaskan apa? Saya akan menjawabnya. Adalah berbeda karena setiap alat ukur memiliki ketelitian atau skala yang berbeda atau NST yang berbeda. Oke, saya di sini ingin menjelaskan hasil pengukuran kita. Ya. Yang pertama tuh kita mengukur diameter dalam tutup botol menggunakan yang pertama mikrometer skop karena tutup botol juga bisa terlalu besar yang bermikrometer skop, jadi kita spray. Terus yang kedua kita mengukur diameter dalam tutup botol dalam memakai alat jangka sorong. Nah, karena yang kita ukur S-nya itu 3,1 dan skala Noniusnya itu 5 dikali 0,02 jadi sama dengan 0,1. Nah, kita tinggal jumlahin untuk cari hasil pengukurannya. Jadi jawabannya itu 3,2 cm. Nah, untuk kalau menggunakan penggaris itu kita ukur hasilnya tuh 3,1 cm. Nah, yang kedua kita mengukur diameter luar tutup botol. Yang pertama menggunakan mikrometer skop karena tutup botol yang berbeda jadi nggak bisa. Terus kita menggunakan jangka sorong. Kita untuk skala utamanya yang kita dapat adalah 3,1 cm. Nah, untuk skala Noniusnya yang kita dapat tuh 9 kali 0,02 yang hasilnya tuh 0,18. Jadi tinggal dijumlah aja untuk mengetahui hasilnya. Jadi jawabannya tuh 3,28 cm. Untuk penggaris kita mendapatkan jawabannya 3,2 cm. Nah, untuk yang ketiga
adalah panjang botol. Nah, kalau menggunakan mikrometer skru tidak bisa karena terlalu besar. Kalau diameter juga tidak bisa karena juga terlalu besar. Nah, kalau menggunakan penggaris kita mendapatkan jawaban sekitar 16,3 cm. Oke, di sini saya akan lanjutkan pengukuran yaitu pertama menggunakan atau buku tulis menggunakan mikrometer skru, yaitu hasilnya adalah 4,5 cm. Dasarnya 8 dikali dengan skala kecilnya itu 0,01 dan hasil pengukurannya 4,58 cm. Dan yang kedua menggunakan jangka sorong, hasilnya adalah 0,5 cm dan SNA adalah 9 dan dikali juga menggunakan skala kecilnya itu 0,02 dan hasil pengukurannya adalah 0,68 cm. Dan yang ketiga menggunakan penggaris dan menggunakan penggaris hasilnya adalah 0,4 cm. Dan kelima adalah lebar buku tulis. Jadi menggunakan mikrometer skru tidak bisa karena sekarang terus menggunakan jangka sorong juga tidak bisa. Dan setelah menggunakan penggaris lebar buku tulis hasilnya adalah 17,5 cm. Yang keenam adalah mengukur panjang buku tulis dan tidak bisa juga menggunakan mikrometer karena sejarah. Dan tidak bisa juga menggunakan jangka sorong. It's time to get started. Yaitu hasilnya 24,4 cm. Yang akan mempersiapkan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Kita tidak bisa mengukur diameter dalam buku botol, botol, panjang botol, lebar buku tulis dan panjang buku tulis menggunakan mikrometer skru karena benda tersebut terlalu besar. Baik, untuk yang terakhir, berdasarkan hasil perbandingan pengukuran yang kalian dapatkan, output apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut, seberapa teliti pengukurannya dan jelaskan alasannya. Baik, ini menurut kesimpulan dari kelompok kami, untuk alat yang cocok untuk mengukur diameter baut adalah mikrometer skru dan jangka sorong. Karena nilai skala terkecilnya lebih detail, yaitu sekitar 0,01 sampai 0,05 mm. Dan sebaliknya, untuk alat ukur penggaris itu tidak terlalu cocok untuk mengukur diameter baut karena NSP-nya hanya 0,1 mm. Jadi didapatkan kesimpulan hasil yang kurang detail dibandingkan dengan mikrometer skru dan jangka sorong. Tetapi untuk diameter baut itu lebih cocok ke mikrometer skru. Soalnya sebenarnya sama aja, tapi karena kita mendapatkan jangka sorong yang 0,02 padahal dari 0,01, tapi yang kita sama aja sebenarnya, tinggal NSD-nya aja, berarti yang kecil atau yang 0,02. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, hebat. Ada beberapa hal yang Bu Siva tidak menyangka gitu. Ternyata kamu memiliki self efficacy gitu. Artinya self efficacy itu artinya bernalar kritisnya ternyata kamu daya nalar kritis kamu itu ternyata luar biasa gitu. Ternyata di luar dugaan Bu Siva sendiri gitu ya. Karena kamu memiliki daya lenting berpikir kritisnya atau high order thinking skillnya itu bagus gitu. Ya benar-benar salut Bu Siva. Oke, tadi dengan MST yang berbeda, Bu Siva ingin coba kelompok Davina, Dia, Aska, Jihan, Arya dan Kalisa, silakan maju ke depan. Tapi kalian sambil lihat apakah ada hasil pengukuran yang sama atau ada yang berbeda? Ada yang sama nggak dengan kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua tadi maju? Apakah ada perbedaan? Ada perbedaan nggak? Ada. Tapi ada kesamaan juga? Ada. Ya. Nanti kita akan coba melakukan pengukuran secara berulang, ya. Kalau hari ini kita melakukan pengukurnya berulang atau tunggal? Tunggal ya, karena kita hanya mengambil satu kali data. Nanti kita akan coba lagi melakukan pengukuran secara berulang. Oke? Boleh dipersilakan.
Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mana kami sini akan mempresentasikan hasil pengukuran yang kami lakukan tadi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Davina Mirayasni. Saya Sanisa Nabila. Saya Dia Kusuma Dewi Wijaya. Saya Jian Garnisa. Saya Askazwina. Baik, jadi di sini objek yang kami ukur itu ada 2. Yang pertama itu ada tutup foto, lalu yang kedua itu adalah buku tulis. Dan alat ukur yang kami gunakan ada 3. Yang pertama itu ada penggaris atau mistar, lalu yang kedua itu adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah diameter sendok. Baik, dan kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan hasil yang kami dapatkan. Pertama-tama untuk soal nomor A. Baik, yang A adalah kalian akan mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur yang berbeda. Menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukuran akan sama atau berbeda? Jelaskan alasannya. Menurut kita, hasil pengukuran yang berbeda dengan metode pengukuran setiap alat berbeda. Fungsi setiap alat berbeda dan nilai setelah setiap alat juga akan berbeda. Baik, untuk objek yang kita ukur, yang pertama adalah diameter dalam tutup botol. Jadi kita mengukurnya dengan jangka sorong, sedangkan untuk mikrometer skrup dan juga penggaris itu tidak dapat diukur. Untuk jangka sorong itu skala utamanya kita mendapatkan 2,9 cm, untuk skala nonius itu di 0,02 cm, dan hasil pengukurannya 2,9 ditambah 0,02 sehingga mendapatkan hasil 2,92 cm. Untuk diameter luar tutup botol kita mengukur dengan jangka sorong dan juga penggaris, sedangkan mikrometer skrup tidak dapat diukur. Untuk jangka sorong skala utamanya mendapatkan 3,1 cm, skala nonius di 0,18 cm, dan hasil pengukurannya 3,1 ditambah 0,18 hingga hasil akhir di 3,28 cm. Untuk penggaris diameternya 2,9 cm. Untuk panjang botol kita mengukur dengan penggaris, sedangkan untuk mikrometer skrup dan jangka sorong tidak dapat diukur. Untuk hasil panjang botol menggunakan penggaris itu di 16,1 cm. Dan untuk jangka sorong kita mendapatkan MST-nya 0,02. Ya, selanjutnya untuk sebuah buku tulis kita hanya mendapatkan dari mikrometer skrup dan penggaris. Dari mikrometer skrup SO-nya kita dapat itu 3,5 cm. Sekarang noniusnya 11 kali 0,1 dengan 0,11. Dan hasil pengukurannya adalah 3,5 tambah 0,11 menjadikan 3,61 cm. Lalu untuk penggarisnya kita hanya mendapatkan 0,5 cm. Lalu untuk lebar buku tulis kita hanya mendapatkan dari penggarisnya. Lebarnya itu adalah 17,5 cm. Dan terakhir adalah yang buku tulis. Dan lagi kita hanya dapat dari penggarisnya. Dan ini dengan panjang 24,7 cm. Nah, dari pengukuran kita ada pada diameter luar tutup botol itu jangka sorong dan penggaris bisa diukur, namun hasilnya itu berbeda. Nah, ini bisa terjadi karena skala dari jangka sorong dan penggaris itu berbeda. Jangka sorong itu kita mendapatkan 0,02 dan penggaris 0,1. Baik, untuk bagian C, berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Tidak ada, semua benda yang telah kami ukur sesuai dengan alat ukur yang seharusnya. Untuk pertanyaan D, berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan,
alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut, seberapa teliti pengukurannya, dan jelaskan alasannya. Menurut kami, untuk mengukur diameter baut, alat ukur yang paling cocok ialah mikrometer skrup. Alat ukur tersebut memiliki telitian yang sangat tinggi dibandingkan dengan alat ukur lainnya, karena akurasi mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Jadi saya akan menambahkan dari hasil pengukuran yang kami dapatkan. Jadi ada 1-2 objek yang mana saat kita ukur menggunakan 2 alat yang berbeda, seperti misalnya diameter luar tutup botol yang kita menggunakan jangka, sorong, dan penggaris itu, atau tebal buku tulis yang mana kita menggunakan mikrometer skrup dan penggaris, itu menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda, yaitu yang mana diameter luar tutup botol jika kita ukur menggunakan jangka sorong itu akan menghasilkan hasil pengukuran itu 3,14 cm, sedangkan yang penggaris itu 2,9 cm. Lalu yang tebal buku tulis untuk mikrometer skrup kita mendapatkan hasil pengukuran itu 3,61 cm, dan yang untuk penggaris 0,5 cm. Mengapa hal ini dikarenakan antara dua alat yang kita gunakan itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda, dan apabila hasil pengukuran yang kita dapatkan itu sama-sama dikonversikan kepada milimeter, itu akan menghasilkan kita akan melihat tingkat ketelitian alat itu bagaimana. Contohnya di jangka sorong yang diameter luar tutup botol, dan jangka sorong itu kita akan mendapatkan 3,18 cm, dan apabila kita konversikan ke milimeter itu akan mendapatkan hasil 0,318 cm, sedangkan yang penggaris jika kita konversikan ke milimeter itu akan menghasilkan 0,29 cm. Hal ini menunjukkan bahwa alat jangka sorong itu ketelitian lebih tinggi daripada penggaris. Lalu yang tebal buku tulis yang tadi mikrometer skrup kita mendapatkan 3,61 cm, yang apabila kita konversikan ke milimeter itu akan menghasilkan 0,361 cm. Sedangkan yang penggaris jika kita konversikan 0,5 cm ke milimeter itu akan menghasilkan 0,05 mm, yang mana ini juga menunjukkan bahwa mikrometer skrup itu memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dari penggaris. Seperti itu. Baik, itu dia pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, keren. Karena memang 10.3 ini luar biasa ya, hebat-hebat, keren. Oke, kita masuk ke dalam ya tahap terakhir itu, yaitu setelah kalian melakukan pengolahan data, di situ kalian mengenal bahwa ternyata masing-masing alat ukur itu memiliki fungsinya, ya, memiliki fungsinya masing-masing. Artinya apa? Ada beberapa besaran yang mungkin dia itu tidak bisa diukur dengan alat ukur tertentu, ya. Dia hanya bisa diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan pengukurannya, gitu ya. Di situ kalian belajar bahwa ada beberapa besaran-besaran itu yang dia tidak bisa digunakan dengan menggunakan alat ukur itu, tapi dia bisa digunakan dengan alat ukur yang lain, gitu ya, yang sesuai dengan besaran. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kelompoknya Deca, dipersilahkan. Saya boleh tanya kepada kelompoknya Naila, selaku kelompok 2, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan jangka sorong kalian dengan satuan milimeter? Mohon dijelaskan. Oke, jadi saya izin menjawab untuk kelompoknya Deca. Jadi kelompok saya itu jangka sorongnya itu memang satuannya itu dari SU dan juga SN, itu dia satuannya milimeter, dan LSN-nya pun juga dia 0,02 mm, sehingga hasil dari pengukuran yang kami lakukan hasilnya juga milimeter gitu. Oh, berarti satuan utama kelompok Naila sama satuan utama kelompok saya itu berbeda ya. Jadi satuan utama kelompok saya itu menggunakan centimeter dan satuan kelompok Naila itu menggunakan milimeter. Tapi skala noniusnya tetap sama kan? Milimeter. Oke, terima kasih kelompok Naila.
Nah, oke, baik. Apa yang ditanyakan oleh Denca itu kan bahwa ternyata kelompoknya Naila itu skala utamanya satuannya milimeter ya. Sedangkan kalau kelompoknya Denca skala utamanya satuannya sentimeter. Tapi nanti kalau untuk hasil pengukurannya nih, Bu Siva mau bertanya sama kamu. Jadi nanti di hasil pengukurannya akan memiliki satuan yang sama atau berbeda juga? Berbeda itu maksudnya gimana? Apakah dijadikan sama-sama sentimeter atau sama-sama dijadikan milimeter? Harusnya dijadikan sentimeter, Bu. Ya, harusnya dijadikan sentimeter. Artinya gimana? Artinya kelompok Naila itu kan jangka sorongnya SU-nya satuannya milimeter. Skala noniusnya juga sama, satuannya milimeter. Nanti hasil pengukurannya berarti kan dalam bentuk satuan apa? Satuannya milimeter dulu kan? Iya. Baru di akhir dikonversi ke satuan sentimeter. Nah, sama seperti Denca. Denca skala utamanya satuannya sentimeter. Skala noniusnya milimeter. Berarti ada yang dirubah dulu ya. Baru nanti hasil pengukurannya satuannya sama-sama sentimeter ya. Jadi artinya apa? Artinya di hasil akhirnya akan memiliki satuan yang sama. Bisa dipahami? Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Deswita dulu coba ya. Oke, untuk kelompok ini saya isi bertanya. Perkenalkan kami, nama saya Deswita Putri dari kelompok 6. Kenapa kelompok ini dapat mengukur diameter botol dengan menggunakan garis? Cukup gitu? Saya Widya Dimanyu dari kelompok 5 izin menjawab. Seperti halnya kita mengukur benda biasa, diameter botol juga bisa diukur menggunakan penggaris, seperti mencari keliling dan jari-jari dari sebuah lingkaran dengan cara menempelkan botol pada sebuah bidang datar. Saya mengambil contoh, kita dempetkan botol tersebut ke dinding dan menempelkan penggaris untuk mengukurnya juga ke dinding. Setelah itu kita ukur dari ujung titik A botol tersebut ke ujung titik B di dalam penggaris itu, dan saya menggunakan ujung dari jangka sorong yang disebut dengan depth probe untuk mengukur ujung dari tutup botol dengan penggarisnya. Jadi kita bisa mengetahui garis lurus antara ujung tutup botol dengan satuan di penggaris tersebut. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah dipahami kelompok 6? Sudah. Jadi memang masih dalam topik pembicaraan gitu. Beberapa referensi mungkin kalau kamu baca, beberapa referensi mengatakan bisa nggak diameter itu diukur dengan mistar atau penggaris? Apakah bisa? Bisa ya, kalau misalkan kamu mau mengukur seperti halnya mengukur garis lurus gitu. Kita tarik garis lurus dari titik botol A ke titik botol B ke ujung yang Willy sampaikan tadi begitu ya. Tapi kalau nanti coba kamu lihat lagi referensi itu mengatakan bahwa diameter itu alangkah ya lebih tepatnya itu dengan menggunakan jangka sorong. Kenapa tidak bisa menggunakan penggaris? Karena penggaris tadi skalanya gimana? Ketelitiannya tidak sedetail jangka sorong. Tidak sedetail atau seteliti jangka sorong. Jadi memang dalam mengukur diameter tidak dianjurkan dengan menggunakan penggaris. Sebaiknya menggunakan jangka sorong. Bisa dipahami? Oke, tadi siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, Kimi, silakan. Saya punya pertanyaan buat kelompoknya Davina. Oke, boleh, silakan. Alat ukur manakah yang lebih teliti jika kita menggunakan jangka sorong dengan NST 0,01 mm sama dengan mikrometer sekrup? Perkenalkan, saya Davina Milani dari kelompok 1 dan saya akan menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Kimi. Jika kita membandingkan mikrometer sekrup dan jangka sorong dengan NST 0,01 mm, tentu keakuratannya jawabannya itu sama ya, sama akuratnya atau sama ketelitiannya. Kenapa? NST itu sama-sama 0,01 antara mikrometer sekrup
segrup dan jangka seorang bilang oleh Kimi. Tapi jika kita membandingkan mikrometer segrup dengan jangka seorang yang sama seperti punya Deca atau Naila atau kelompoknya Willy, yang sama mungkin 0,02 mm ya, itu pasti akan berbeda. Karena apa? NST antara mikrometer segrup dan jangka sorongnya itu berbeda. Yang mana mikrometer segrup itu lebih teliti dari jangka sorong yang memiliki NST-nya 0,02 mm atau 0,05 mm, seperti itu jawabannya. Apakah sudah bisa dipahami? Nah, dari hasil pengukuran ya, pengukuran dalam kegiatan ilmiah yang kalian lakukan hari ini, kira-kira apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Coba, raise your hand. Arkan, yang kamu dapatkan hari ini apa? Cara menggunakan jangka sorong, cara menggunakan mikrometer segrup, cara menggunakan penggaris. Good, pintar. Cara menggunakannya sama atau berbeda? Beda-beda Bu. Ada yang susah, ada yang gampang. Terus ya harus mata kita sih harus bener Bu kalau ngomongnya. Good, pintar. Sejajar. Harus sejajar. Kenapa harus sejajar? Kira-kira dari hasil pengukuran yang kamu lakukan, kesalahan-kesalahan apa sih yang dapat kamu temui dalam melakukan pengukuran? Coba. Ya, paling kesalahan yang kita temui itu karena kita masih kelompok kan, itu pasti di salah satu kelompok tuh pasti ada aja yang mau argumennya menang gitu, dan dia sudah menentukan kesimpulan duluan. Nah, sebaiknya itu kayak kalau mau mengukur terutama di jangka sorong ya, itu soalnya ketelitian itu butuh banget. Jadi tidak hanya diteliti oleh satu orang, tapi oleh satu kelompok gitu, semuanya. Terus di polling hasil yang paling banyak, misalnya saya mengukur nih garisnya nih 6 gitu, tapi saya udah kekeh banget. Nah itu jangan begitu, dikasih ke kelompok lain, siapa tahu ternyata yang lain jawabnya beda. Itu yang disampaikan oleh Willy itu termaksud pengukuran apa tuh namanya? Berulang. Pengukuran berulang. Jadi memang tujuan pengukuran berulang adalah untuk dapat mendekati hasil yang sebenarnya, gitu ya. Karena memang tadi ketelitian suatu alat itu, gitu ya, tidak hanya bisa diukur sekali saja, tapi bisa dilakukan berkali-kali atau berulang. Tadi ada yang disebut dengan kesalahan paralaks. Apa itu kesalahan paralaks? Ada ingat apa itu, kenapa Aska? Melihat. Good, pintar. Kesalahan dalam melihat. Jadi kalau melakukan pengukuran harus gimana? Mata kita harus sejajar ya dengan alat yang akan kita amati gitu. Alat ukur yang akan skala yang akan kita amati. Oke? Karena telah berakhirlah pembelajaran kita hari ini, ya. Mari hari ini kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Bu Siva sudah siapkan post-it ya, satu orang satu. Silakan dituliskan jawaban kalian. Kita berefleksi hari ini. Apakah kalian sudah memahami dengan baik semua materi dalam pengukuran hari ini? Ya. Lalu yang kedua, apakah kalian sudah mampu merancang dan melakukan? Ya, silakan kalian jawab dengan sejujurnya. Ya, karena ini adalah bagian dari refleksi. Dalam melakukan refleksi tidak hanya Bu Siva saja yang melakukan refleksi, tapi kalian juga melakukan refleksi, Bu Siva melakukan refleksi, jadi kita sama-sama melakukan refleksi. Oke, silakan dibagikan. Siva, dibagikan satu orang satu. Silakan ditulis 1, 2 sampai nomor 4. Ya. Kira-kira konsep apa saja nih yang belum kamu pahami dari kegiatan kita hari ini? Sama yang terakhir, nah apa sih harus kamu lakukan untuk meningkatkan pemahaman kalian, gitu ya? Hal-hal apa saja yang harus kamu persiapkan? Cukup? Gak usah tulis nama, langsung saja tulis nomor 1, 2, 3, 4, jawabannya aja, ya. Yang belakang cukup gak? Gak usah pakai nama, langsung aja. Langsung saja refleksinya, jawaban nomor 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
Nah, silakan dituliskan. Ya. Oh, belum dapat. Kita ke depan di bagian refleksi. Ya. Jadi silakan kita merefleksikan diri. Ya. Hari ini apa saja sih yang kamu sudah pahami, gitu ya? Lalu apa saja sih bagaimana cara kalian? Apakah kalian sudah mampu dalam melakukan rancangan atau melakukan pengukuran, gitu ya? Konsep-konsep apa yang belum dipahami, gitu ya? Dan kira-kira bagaimana cara kamu untuk bisa memahami materi selanjutnya, gitu ya? Ataupun materi hari ini yang kita pelajari, gitu ya? Ya, silakan direfleksikan, ditulis. Yang sudah boleh maju ke depan, ditempelkan ke depan hasil refleksinya. Silakan. Ya, ditempelkan. Mau yang disuruh baru dan mau disuruh baru. Ayo. Apakah kalian sudah mampu merancang dan mengukur dalam kegiatan ini? Kalau Bu Siva tanya perasaan kalian, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senang ya? Ya. Ada praktek. Nanti kita akan coba praktek lagi, tapi pengukuran berulang ya. Datang apa saja yang belum memahami Baik. Itu soalnya apa? Iya, tiga soalnya apa? sedikit. Yang sudah boleh maju ke depan, ditempelkan. Jadi kopi ini sumatif ya, tes di akhir yaitu berupa quizzes. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita melakukan tes ya, tangannya dikeluarkan ya. Seperti biasa ya. Tarik nafas secara perlahan. Tarik nafas dulu dong. Tarik nafas secara perlahan. Tahan. Tahan, keluarkan secara perlahan melalui mulut. Ya. Oke. Lagi tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Ya. Lihat ke atas langit-langit. Masya Allah. Ayo, ke atas langit-langit. Apakah kamu melihat sebuah pola? Saya ingat lah. Musibah melihat ada Pulau Kalimantan.
Apakah kamu melihat suatu noda yang bentuknya seperti Pulau Kalimantan? Jawa ya. Ada nggak? Ada Jawa. Terus ada apa lagi? Pulau Bremen, Ada selain Pulau Jawa ada pulau apa lagi? Papua. Terus ada apa lagi? Ya. Dari ke atas silakan lihat ke jendela. Ya, lihat ke jendela, lihat ada dedaunan hijau, ya. Sudah? Kalau sudah, lihat lagi kembali ke Bu Siva. Masya Allah. Sudah fokus? Kalau sudah, silakan handphonenya dikeluarkan. Ya, kita mulai melakukan kuisis. Ya, handphonenya sudah dikeluarkan? Oke, kita melakukan tes asesmen sumatif, yaitu dengan menggunakan kuisis, ya. Tenang, hanya 10 soal saja. Ya, kuisnya ini berupa ya seputar apa yang sudah kita pelajari, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Sudah masuk? Nah, sudah muncul. Silakan. Kodenya adalah 861838. Kodenya 861838. Sudah join? Silakan tuliskan nama, lalu di belakangnya kelompok. Misalkan contoh ERSA ke-6 gitu, boleh. ERSA kelompok 6. Ini ya. Jadi kodenya adalah 861838. Sudah? Masuk. Sudah join semua? Sudah. Kalau sudah, kita mulai ya. Silakan, ada 10. Muncul soalnya? Muncul. Ya, soalnya berupa jangka sorong, mikrometer skrup, ya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran, ya. Leaderboard pertama ada Aska, ya, lalu ada Davina. Ayo, ada yang bisa mengejar?
salah. Ya, Aska, Davina, lalu yang ketiga ada Vergesia. Kita masih menunggu, ada yang belum? Aska, Davina, Vergesia, Izzat, lalu disusul Arkan. Ayo, yang lainnya bisa menyusul. Lalu ada Naila, lalu ada Arifanda. Ya, leader pertama masih ditempati Aska Zuna nih dari kelompok 1. Lalu leaderboard kedua ada Davina dari kelompok 1, Vergesia Aska Faren dari kelompok 2. Ayo, sudah selesai semua? Kalau sudah angkat tangan. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Dimas? Ya. Oke. Waktunya sudah habis, silakan angkat tangan. Pak Randy, silakan angkat tangan. Oke, Ibu. Ya. Waktunya sudah habis. Nah, kalau waktunya sudah habis, silakan handphonenya dimasukkan lagi. Ya. Ya. Ada 5 terbaik ya. Oke. Leaderboard pertama ada Aska Zuna dari kelompok 1, lalu ada Davina dari kelompok 1, Vergesia Aska Faren dari kelompok 2, Izzat Latif dari kelompok 5, dan Arkan Dava dari kelompok 5. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, karena kalian sudah melakukan refleksi dan sudah menempelkannya ke depan, Bu Siva minta perwakilan siapa yang ingin membacakan refleksi untuk pertanyaan pertama. Rifa, coba boleh, silakan Rifa. Silakan maju ke depan. Dibacain refleksi dari teman-teman, boleh random aja, perwakilan. Di situ refleksinya ada apa aja, coba. Dibacakan. Pertama, saya sudah sedikit memahami dengan baik dari materi dalam pengukuran. Terus yang kedua? Apa yang saya sudah bisa mampu dalam mengatur dalam kegiatan ini. Perbedaan NSP kerja sorong dan saran. Kemudian yang terakhir, mencoba untuk memahami dan mengukur untuk meningkatkan pemahaman. Oke, sip, tepuk tangan buat mereka. Alif, coba silakan dibaca. Menghadapnya ke depan, perwakilan. Yang mana? Terserah. Refleksi hari ini. Refleksi yang pertama, Suaranya keras. sangat mudah dipahami. Nah, yang kedua, sudah cukup mampu. Yang ketiga, mungkin susah membedakan skala karena terlalu kecil. Oke, Yang keempat, yang terakhir. terakhir, pastinya saya akan dan harus terus berlatih untuk meningkatkan pemahaman saya. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Jadi intinya refleksi kita hari ini, bagaimana perasaan kamu? Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena kalian bisa memahami ini dengan baik, ada evaluasi sedikit dari Bu Siva terkait proses pembelajaran hari ini. Jadi karena penilaiannya tadi sudah Bu Siva sampaikan, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dari segi diskusi kelompok sudah Bu Siva lihat banyak yang terlibat aktif dalam kelompok hari ini. Jadi dipertahankan ya, sudah luar biasa. Lalu yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan menurut Bu Siva sudah sangat baik. Keaktifan yang sudah kamu lakukan, ada beberapa tanggapan ataupun pertanyaan yang sudah kalian berikan gitu. Dan tingkat pemahaman kalian menurut Bu Siva sudah sudah sangat bagus ya. Sekali lagi Bu Siva katakan self efficacy atau daya berpikir kritis kalian itu sudah sangat bagus sekali.
Kalian sudah bisa memahami bahwa alat ukur apa aja sih yang harus saya gunakan kalau mengukur benda tersebut begitu. Dan di mana Bu Siva lihat kalian sudah memahami bahwa ternyata jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil ya NST yang berbeda-beda gitu ya, dan penggunaan alat ukur yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Oke. Lalu asesmen sumatif tadi tes quizzes hasilnya lumayan maksimal dan memuaskan ya. Jadi harapan Bu Siva semangat belajar selalu ya. Artinya seperti ini. Kalau kalian terus berlatih, maka kalian akan terbiasa. Ya, gali potensi kamu. Ya, keluarkan potensi. Ya, potensi kamu semaksimal mungkin bahwa kalian pasti bisa. Semangat belajar selalu dan selalu persiapkan. Ya, artinya saat pertemuan pembelajaran kalian mempersiapkan dulu di rumah, belajar dulu di rumah. Sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung kalian dapat memahami itu dengan baik ya. Jadi pembelajaran yang kalian dapatkan akan bermakna untuk kalian. Artinya kalian memahami konsep itu dengan benar-benar jelas gitu ya. Memahami itu dengan baik. Oke, pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi angka penting dan notasi ilmiah. Nanti besok juga akan Bu Siva ajarkan tentang ketidakpastian ya. Nanti kita akan coba melakukan praktikum. Praktikum yang kita akan lakukan itu adalah dengan menggunakan pengukuran berulang. Oke. Apa itu pengukuran berulang? Pengukuran yang dilakukan berulang kali. Oke, pengukuran yang dilakukan berulang kali. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan yang terakhir? Apakah sudah cukup? Sudah paham? Paham. Oke, karena telah berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Davina, silakan dipimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, supaya iman kita dapat pada hari ini kita ke depannya. Doa dalam ini dimulai. Selesai. Bersama.